Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Gengs, menjadi pemimpin tertinggi suatu negara adalah suatu hal yang sangat didambakan oleh orang-orang. Karena menjadi pemimpin tertinggi adalah suatu kebanggaan, kehormatan, dan prestasi politik yang sangat luar biasa. Seorang pemimpin negara biasanya akan dihormati, dieluh-eluhkan, dan disegani oleh rakyatnya. Namun jangan salah ya gengs, di balik luar biasanya kehidupan seorang pemimpin negara, ada juga para pemimpin negara yang berakhir tragis di ujung kepemimpinannya. Kali ini kita akan membahas deretan pemimpin negara yang berakhir tragis di ujung kepemimpinannya. Siapa saja mereka? Simak terus video ini sampai selesai. Saddam Hussein lahir pada tanggal 28 April 1937 dari seorang keluarga kelas bawah di Tikrit, sebuah kota yang berjarak sekitar 100 mil dari sebelah utara kota Baghdad. Saddam Hussein lahir dari seorang ibu yang bernama Sabha dan seorang ayah yang bernama Hussein Abdul Al-Majid. Saddam kecil tidak seberuntung anak-anak pada umumnya. Pahit getir kehidupan telah menghiasi masa-masa pertumbuhannya. Mulai dari kekurangan rasa kasih sayang seorang ibu karena ibunya depresi. Kemudian hanya diasuh oleh kakak-kakaknya hingga usia 3 tahun. Serta sering mendapatkan kekerasan dari ayah tirinya. Akibat nasib buruk yang menimpa dirinya, Saddam Hussein kemudian memutuskan untuk melarikan diri ke Baghdad dan memulai perjalanan hidup baru bersama pamannya. Disinilah titik balik kehidupan Saddam Hussein. Siapa yang menyangka dirinya di masa depan akan menjadi orang nomor 1 di negeri 1001 malam tersebut. Titik balik dari kesuksesan seorang Saddam Hussein adalah ketika dirinya bergabung dengan Partai Ba'ath seusai keluar dari sekolah hukum pada tahun 1957. Dalam perjalanan hidup selanjutnya, Saddam Hussein sempat melarikan diri ke Mesir karena keterlibatannya terhadap upaya pembunuhan Perdana Menteri Irak, Abdul Karim Qasim, pada tahun 1960. Dalam perkembangan selanjutnya, Partai Ba'ath berhasil menguasai Irak, sehingga kemudian mengantarkan Saddam Hussein menuju jabatan Wakil Presiden Irak. Selama menjabat sebagai Wakil Presiden, Saddam terkenal sangat otoriter, bahkan melebihi sang presiden sendiri. Ia mulai membangun jaringan polisi rahasia untuk membungkam orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintahannya. Namun di balik praktik kepemimpinannya yang otoriter, Saddam dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas, terutama dalam hal menolak pengaruh Barat dalam pemerintahan Irak. Saddam juga banyak melakukan pembangunan infrastruktur serta pembenahan pelayanan publik. Program-program kerja ini dilakukan Saddam saat menjadi wakil presiden, berlanjut hingga dirinya menjadi presiden Irak. Berlanjut pada tahun 1982, Saddam Hussein melakukan penyerangan yang berujung pembantaian terhadap Muslim Syiah yang berada di Irak Utara. Sekitar 148 orang tewas dalam kejadian ini. Di bawah komando Saddam Hussein, Irak juga terlibat perang Teluk Satu melawan Iran. Perang ini berujung pada kehancuran ekonomi Irak. Atas dasar kehancuran ekonomi, Irak kemudian berusaha menginvasi Kuwait, yang kemudian dikenal dengan Perang Teluk Dua. Rakyat Irak kemudian semakin terpuruk, apalagi ditambah adanya embargo ekonomi dari Amerika Serikat. Rakyat Irak semakin menderita. Kemiskinan mulai memeluk mereka. Kini mereka kekurangan makanan dan juga obat-obatan. Di tengah kondisi yang semakin porak-poranda itulah, pasukan Amerika Serikat mulai melakukan invasi ke wilayah Irak untuk menurunkan Presiden Saddam Hussein. Penyerangan Amerika tersebut memiliki alasan bahwa Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnah massal dan Saddam Hussein mendukung jaringan terorisme internasional. Pasukan Irak di bawah pimpinan Saddam Hussein kemudian mulai mengalami kekalahan. Partai Ba'ath kemudian dibubarkan. Saddam Hussein mulai menjadi seorang buronan. 3 tahun kemudian, pada tanggal 13 Desember tahun 2003, Saddam Hussein berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya. Selanjutnya, Saddam Hussein kemudian mendekam di dalam penjara. Setelah 3 tahun ditahan dalam penjara, pada tanggal 5 November tahun 2006, Saddam Hussein dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung oleh pengadilan Irak.
lahir dengan nama lengkap Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi pada tanggal 7 Juni 1942 di Sirte, Libya. Pada saat Gaddafi masih kecil, Libya masih menjadi koloni Italia. Libya berhasil memperoleh kemerdekaan pada tahun 1951. Pada tahun 1961, Gaddafi kemudian bergabung dengan para perwira muda untuk menggulingkan pemerintahan Raja Idris karena memiliki bakat sebagai pemimpin dan karisma yang menarik. Gaddafi kemudian diangkat menjadi pemimpin kelompok penggulingan Raja Idris tersebut. Gaddafi kemudian memimpin kudeta untuk menggulingkan pemerintahan. Kudeta itu berlangsung pada tanggal 1 September 1969. Raja Idris akhirnya dapat dilengsarkan sebagai pemimpin pergerakan kudeta. Gaddafi kemudian dengan mulus diangkat sebagai presiden Libya yang baru. Muammar Gaddafi menjadi orang nomor 1 di negara Libya pada usia 27 tahun. Saat menjadi presiden, Gaddafi sebenarnya dinilai cukup berhasil dalam membangun Libya. Ia langsung mengambil beberapa langkah tegas dan strategis, di antaranya menutup pangkalan militer Amerika Serikat dan pangkalan militer Inggris di Libya. Muammar Gaddafi juga menuntut perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Libya untuk memberikan pajak yang lebih besar kepada negaranya. Gaddafi juga mengusir orang-orang Italia dari Libya, serta menentang Zionis Israel dan mengusir komunitas Yahudi dari Libya. Masa-masa ini sebenarnya banyak dicatat sebagai masa keemasan Gaddafi dalam membangun Libya. Atas dasar usahanya itu, rakyat Libya dapat merasakan kemakmuran dan kebahagiaan. Namun lama-kelamaan, Gaddafi semakin mempraktekkan pemerintahan yang sangat otoriter. Dia mulai membentuk agen intelijen untuk mengintimidasi dan membunuh warga Libya di pengasingan. Gaddafi juga menunjuk keluarga dan teman-teman dekatnya untuk mengisi jabatan penting di dalam pemerintahan. Rakyat Libya semakin hidup menderita. Mereka mulai diselimuti kemiskinan dan penderitaan yang luar biasa. Korupsi dan penindasan dipraktekkan di setiap organisasi pemerintahan. Sementara Gaddafi dan orang-orang dekatnya sibuk mengumpulkan kekayaan, serta mereka tidak segan-segan menyingkirkan para pembangkang. Setelah 4 dekade menjadi pemimpin diktator Libya, rezim yang dibangun oleh Muammar Gaddafi mulai memperlihatkan tanda-tanda kehancuran. Aksi demo mulai pecah di kota Benghazi dan dengan cepat meluas ke seluruh wilayah Libya. Namun bukannya alih-alih mengintrospeksi diri, Gaddafi kemudian berusaha meredam demo-demo tersebut dengan kekuatan militer, sehingga membuat rakyat semakin marah. Gelombang protes pun semakin meningkat. Februari tahun 2011, kelompok oposisi Libya telah menguasai sebagian besar wilayah negara dan berhasil membentuk Badan Pemerintahan Dewan Transisi Nasional. Berlanjut pada bulan Juni, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Muammar Gaddafi serta putra dan iparnya dengan tuduhan kejahatan kemanusiaan. Di sisi lain, dukungan untuk Dewan Transisi Nasional semakin banyak. Tidak kurang 30 negara telah memberikan dukungan. Gaddafi kemudian mulai kehilangan kendali atas Libya. Muammar Gaddafi memutuskan untuk melarikan diri dan menjalani hidup dalam persembunyian. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2011, kota Tripoli jatuh ke tangan para pemberontak, sekaligus menjadi tanda-tanda kemenangan bagi para oposisi. Dan rezim Gaddafi telah berakhir. Barulah tanggal 20 Oktober tahun 2011, Muammar Gaddafi meninggal dunia. Ia ditangkap para pemberontak saat bersembunyi di dalam pipa saluran air. Ia lalu dikeroyok dan dihakimi oleh para pemberontak. Ia dipukuli, diseret dan ditendang. Masa menghakiminya secara membabi buta. Mereka benar-benar menumpahkan semua kekesalan dan amarah kepada Gaddafi yang sudah tidak berdaya itu. Hal itulah yang menyebabkan Muammar Gaddafi kehilangan nyawanya. Itulah gengs, beberapa pemimpin dunia yang awalnya dihormati, dieluh-eluhkan, dan dibanggakan, namun akhirnya harus kehilangan nyawa dengan sangat tragis. Mungkin demikian saja video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.